Halo teman-teman semua, akhirnya kita ketemu lagi. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat teman-teman. Seperti biasa, kita ketemu lagi bersama Ayah Muda Production. Nah teman-teman semua, kita akan kembali mereaksi video-video yang sangat luar biasa teman-teman. Nah kali ini saya akan mereaksi video dari sepulang sekolah teman-teman. Nah jadi video kali ini akan membahas tentang salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia teman-teman. Kalian tahu negara apa? India. Nah teman-teman, kebetulan di negara India ini ada salah satu kota yang mendapatkan julukan kota janda teman-teman. Nah gimana informasinya yang sudah dikumpulkan oleh channel Sepulang Sekolah ini, biar kita nggak salah paham, biar kita mendapatkan pencerahan dan pengetahuan. Oke, tanpa banyak buang waktu lagi, kita langsung aja ke videonya teman-teman. Tradisi yang harusin istri-istri yang ditinggal mati sama suaminya buat ikut lompat ke kobaran api yang lagi ngebakar mayat si suami. They didn't want her to touch anything in the house, as they believed that widows could bring bad luck. Nyokap lu sendiri lo itu loh, atau mungkin anak lu sendiri, suaminya meninggal terus lu usir. Kita bahasin dia lagi kali ya. Ya mungkin karena mereka nih populasinya terbanyak di dunia juga, jadinya ada aja yang unik dari sana ya. Atau ya istilah lainnya banyak celah kontennya jadi. Nah sekarang gue mau bahas salah satu kota di India yang sekarang tuh terkenal dengan julukan kota janda. Waduh. Waduh. Dan ini nama kotanya gue yakin lu akrab banget nih. Namanya tuh kota Vrindavan. Kalau orang kita kan biasanya nyebut Vrindavan tuh buat sebutan lain India ya. Iya jadi nama yang sering dipakai orang kita buat merujuki India tuh ternyata aslinya nama kota yang dikenal sebagai kotanya para janda. Tapi kok bisa ya kota ini tuh dapat julukan kota janda? Emang sebanyak apa sih janda di sana? Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas kenapa kota Vrindavan dapat julukan kota janda. Dan kenapa janda-janda di India nih hidupnya mengenaskan. Di Learning by Googling. Iya, jadi nama kotanya, kota Vrindavan tuh emang udah nggak asing ya sama kita ya. Apalagi istilah ini sering banget dipakai buat nyebut segala hal yang berbau India. Kayak negara Vrindavan, makanan Vrindavan, warga Vrindavan. Pokoknya apa-apa kalau yang menyangkut India selalu netizen kita tuh nyebutnya Vrindavan. Gue pernah denger sih, ini tuh bisa begitu awalnya gara-gara Little Krishna ya, gara-gara yang acara anak itu. Kan di situ kan Little Krishna tuh kalau keliaran emang selalu di Vrindavan kan. Nah itulah yang akhirnya dipakai sama orang kita buat nyebut India. Tapi walaupun gitu, walaupun banyak yang suka nyebut India sebagai Vrindavan, tapi entah berapa banyak orang yang tahu kalau sebenarnya emang ada kota di India yang namanya tuh beneran Vrindavan. Dan setahu gue penyebutan Vrindavan ini tuh yang bener harusnya Brindaban ya. Iya gak sih? Bener gak sih? Ya tapi nggak apa-apa lah, kita nyebutnya Vrindavan aja. Iya jadi kalau menurut DW, kota Vrindavan ini tuh adalah salah satu kota suci di India. Kota yang dianggap jadi tempat tinggalnya Krishna, salah satu sosok suci dalam agama Hindu. Ini kan relate ya sama Little Krishna tadi ya. Makanya di serialnya kan dia mainnya di Vrindavan mulu tuh. Dan dengan latar belakang sejarahnya ini, makanya di kota ini tuh ada banyak banget kuil, khususnya kuil Krishna. Yang totalnya tuh ada kurang lebih sampai 4.000 kuil lah. Jadi ya sehari-harinya di sana banyak banget peziarah yang datang buat ngehormatin Dewa Krishna. Sama ngehormatin istrinya juga yang namanya Radha. In Hindu teachings, Krishna offers solace to downtrodden women. This town has more than a chair. Nah, sebagai kota suci yang identik sama Krishna, Vrindavan ini juga dikenal sebagai kota janda. Kenapa bisa gitu? Oke, teman-teman, kita stop dulu di sini. Ternyata yang mendapat julukan kota janda itu Vrindavan yang sering kita dengar ya di video-video yang lain. Nggak tahu kenapa Vrindavan itu menjadi mendapatkan sebutan kota janda teman-teman. Dan di sini dituliskan bahwa tersiksanya janda di India
diusir anak, disuruh bakar diri. Nggak tahu kenapa alasannya. Oke, jadi kita lihat aja videonya teman-teman, biar kita lebih jelas lagi. Jadi gini, kalau menurut The Lumba Foundation disebut sebenarnya sejak tahun 2015, India tuh emang udah jadi negara dengan populasi janda terbanyak di dunia. Dan populasi janda di sana ini terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Kalau menurut PBB, di seluruh dunia tuh ada 258 juta janda. Dan 55 jutanya tuh ada di India. Atau ya ini berarti lebih dari 20% populasi janda dunia tuh asalnya dari India ya. Banyak amat, Jir. Dan di antara semua tempat di India, tempat yang paling banyak jandanya tuh ya kota Vrindavan. Masih menurut DW disebut populasi kota Vrindavan tuh ada sekitar 60.000 orang. Dan 20.000-nya itu statusnya janda. Atau ya berarti sekitar 1/3 dari total populasinya tuh janda ya. Ya sebenarnya ada beberapa wilayah di India yang populasi jandanya tuh juga banyak. Cuma ya tetap paling banyaknya tuh di Vrindavan. Makanya image kota janda tuh nempelnya jadinya ya ke Vrindavan. Kenapa bisa paling banyak gitu? Lu inget kan tadi kan, Vrindavan itu adalah kota suci yang kuilnya banyak banget. Dan kalau ada kuil ya berarti fasilitas penunjangnya juga pasti ada. Nah gara-gara ini jadinya janda-janda dari berbagai daerah di India itu tuh banyak yang migrasi ke Vrindavan. Buat tinggal di ashram-ashram di sana. Buat tinggal di rumah-rumah penampungan spiritual di area kuil gitu. Nah nanti di sana mereka tuh bakal berdoa dan nyanyiin puji-pujian buat Dewa Krishna. Doa terus pokoknya mereka buat Dewa Krishna. Sampai akhirnya nanti kalau mereka udah selesai, mereka abis itu bakal dikasih makanan sama pengelola ashramnya. Ini kebayang ya step by stepnya ya. Janda-janda dari seluruh India mereka tuh banyak yang datang ke Vrindavan buat tinggal di ashram-ashram di sana. Nyari rumah penampungan spiritual yang masih kosong yang bisa mereka tinggalin. Terus sambil mereka numpang di sana, mereka tiap harinya bakal berdoa ke Dewa Krishna. Karena dengan cara itulah mereka bakal dikasih makan sama pengelola ashramnya. Dan sayangnya kehidupan kayak gini tuh jadi opsi yang paling memungkinkan banget buat janda di sana. Karena kalau mereka nggak melakukan itu, ya kemungkinan besar mereka bakal kelaparan. Karena ya gimana ya, mereka kan udah susah banget kan buat dapat kerja kan. Gara-gara stigma jelek janda di masyarakat India. Makanya mereka pada pindah ke Vrindavan. Soalnya dengan mereka pindah ke sana, janda-janda ini tuh jadi bisa lebih survive lah. Karena ya banyak ashram sama kuil-kuil yang bisa ngasih mereka makan. Cir, kasihan amat ya. In the dark and damp back streets, India's forgotten widows chant for their supper. Jadi teman-teman semua, kenapa Vrindavan itu mendapat julukan kota janda itu karena sebagian besar janda di India itu bermigrasi ke kota Vrindavan, jadi banyak di sana. Sekitar tahun 500 sampai 300 sebelum Masehi, di India tuh muncul tradisi atau budaya yang disebut dengan sati. Tradisi yang harusin istri-istri yang ditinggal mati sama suaminya buat ikut lompat ke kobaran api yang lagi ngebakar mayat si suami. Iya, jadi kalau suaminya meninggal, waktu suaminya dikremasi, si istri tuh harus ikut ngebakar diri sebagai bentuk pelayanan dan penghormatan dia buat suami. Biar nantinya waktu di surga, si istri ini bisa nemenin suaminya. Kalau nggak mau gimana? Kalau nggak mau ya bakal dipaksa, bakal dilempar paksa ke api sama warga di sana. Duh, kebayang lagi sama gue. Terus kalau Jadi dibakar hidup-hidup. waktu India dijajah sama Inggris di pertengahan abad ke-19, praktek sate ini akhirnya dilarang, udah nggak boleh dilakukan lagi. Tapi sayangnya walaupun satenya udah di-banned, tapi ternyata nasib janda-janda di India nih tetap nggak membaik lah, tetap nelangsa mereka. Iya emang mereka udah nggak disuruh ngebakar diri lagi, tapi sama masyarakat Indianya mereka nih jadi dianggap rendah. Pokoknya di zaman itu siapapun yang ditinggal mati suaminya, siapapun yang tiba-tiba jadi janda, itu pasti dia langsung dianggap sampah sama masyarakat. Padahal di saat bersamaan, kebanyakan perempuan India waktu itu tuh nikahnya di umur yang muda banget loh. Baru masuk umur belasan udah langsung nikah mereka. Kayak misalnya istrinya baru umur 11 tahun, suaminya udah umur 40 tahun. Nah itu tuh dulu banyak banget di sana. Dan karena itu juga, makanya di sana tuh jadi banyak janda. Soalnya kan tadi kan waktu mereka nikah kan suaminya udah pada tua-tua banget ya. Istrinya masih... Oh, jadi alasannya seperti itu teman-teman. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak janda di sana karena di India itu wanita itu dengan umur yang relatif sangat muda menikah dengan lelaki yang udah sangat tua teman-teman. Jadi ya umurnya kan jadi sangat timpang sekali kan ya, walaupun kita nggak tahu umur itu
hidup sama kematian itu bukan kita yang nentuin, tapi Mereka juga nggak boleh pakai aksesoris. dengan faktor itulah jadi alasannya kenapa jadi banyak janda di sana, teman-teman. They must don a white sari made of coarse cloth to display mourning over their husband's death. They have Nah, jadi teman-teman, and wear di India emang jadi apa ya? Jadi faktor yang sangat mengkhawatirkan bagi para janda-janda di sana, soalnya libido. mereka akan direndahkan setelah menjadi janda atau setelah ditinggal oleh suaminya, teman-teman. Setelah suaminya meninggal, janda-janda ini tuh bakal diusir sama keluarga mereka. Entah diusir sama mertuanya, sama menantunya, atau bahkan sama anaknya sendiri. Kenapa diusir? Karena ya orang-orang sana nggak mau nampung janda. Mereka yakin kalau ada janda di dalam rumah mereka, itu tuh bakal bikin semua orang yang ada di rumah itu jadi kena sial. Jadinya ya kalau suatu hari ada anggota keluarga mereka yang tiba-tiba jadi janda, berarti dia udah saatnya buat tinggal di jalanan. Ini jahat banget, Jir. Ini sejujurnya logikanya gue belum dapat sih. Gimana coba ini ya? Kan kalau di kita atau di kebanyakan negara lain, kalau ibu kita misalnya ditinggal mati sama bapak kita, itu kan saatnya kita anak jadi anak yang lebih berbakti ya. Nah kalau di Iya, harus kita rawat lah. kita ditinggal mati bapak Loh, kok di India beda banget kan? di jalanan. Di sana kalau udah jadi janda ya diusir dari rumah, Yang teman-teman. menyedihkan begini, Saatnya mereka tinggal di jalanan katanya gitu. mereka lakukan. Entah jadi tukang cuci, tukang bersih-bersih, ya pokoknya apapun lah yang penting bisa survive. Dan biasanya awalnya diterima tuh buat kerja tuh. Tapi waktu majikannya tahu kalau dia ternyata janda, kebanyakan habis itu ya bakal langsung dipecat karena takut kena sial tadi majikannya. Dan kalau udah gini, kalau udah ketahuan sama satu orang kan pasti bakal langsung nyebar ya kabarnya ya. Jangan kasih dia. Jadi mitosnya kalau misalkan di rumah kita ada janda, Kalau udah gitu ya udah si janda mitosnya satu keluarga itu bakalan kena sial kalau misalkan di rumah itu ada janda, ataupun sang janda yang si janda yang bekerja di salah satu tempat, kalau misalkan si majikannya tahu, mereka akan langsung diusir, teman-teman. Kalau udah jadi janda ya udah bakal ditolak sama masyarakat lu, bakal dikucilin dan dibiarin sendirian aja udah. Kacau, Kasian kacau, emang kacau, sih. kacau. Dan balik lagi, karena alasan inilah makanya banyak yang pergi ke Vrindavan buat tinggal di ashram-ashram di sana. Tapi kan ya, Nah, akhirnya mereka pergi ke perindapan. Jadi karena di perindapan banyak kuil, jadi mereka tinggal di ashram-ashram untuk survive, jadiin rumah. untuk tempat tinggal mereka, teman-teman. Mungkin udah kayak tikus di mana-mana, kecoa di mana-mana, nggak apa-apa lah. Yang penting bisa stay di sana. Anjir. Tega ya orang sana ya, gila ya. Emang kasihan sih. Ya. Gue Iya. ngebayangin aja nggak kuat gue anjir. Ih, mana yang udah tua-tua gitu kan. Anyway, once the owner of the house found out that she was a widow, she was fired right away. They didn't want her to touch anything in the house, as they believed that widows could bring bad luck. Nah, saking banyaknya janda di Vrindavan, kalau menurut New York Post, bahkan kadang-kadang suka ditemuin juga mayat janda yang dibiarin gitu aja. Nggak ada yang peduli, nggak ada yang ngurusin. Dan situasi ini akhirnya ngebikin Mahkamah Agung India merintahin organisasi HAM Sulap Internasional India buat mulai ikut merhatiin janda-janda juga. Dan ya udah, akhirnya dari situ sampai sekarang organisasi inilah yang rutin ngasih janda-janda di sana makanan sama uang bulanan. Awalnya sama mereka seorangnya per bulannya tuh cuma dikasih 1.000 rupiah doang. Tapi karena mungkin lama-lama pihak sulapnya kasihan, akhirnya ditambahin tuh jadi 2.000 rupiah per bulannya. Ya lumayan lah ya, daripada nggak ada yang bantu sama sekali kan. Daripada nggak ada duit yang masuk sama sekali, ya ini cukup membantu sih menurut gua. Dan selain ngasih uang bulanan sama tempat penampungan, organisasi ini nih juga ngasih pendidikan. Kayak baca tulis, ngajarin keterampilan atau skill tertentu, dan ngasih perawatan kalau ada yang sakit. Ini kan oke banget ya. Cuma ya sayangnya dengan jumlah janda di India yang sebanyak itu, ada 55 juta kan tadi kan, ya tetap nggak bisa ke-cover semua jadi. Bahkan ternyata cuma 700 orang doang yang bisa nerima bantuan tadi. Dananya terbatas juga kan soalnya kan. Dan buat sisanya, buat janda-janda yang nggak dapat bantuan, ya tetap mereka harus survival sendiri jadinya.
Terus, kalau menurut Reuters, selain mengalami diskriminasi dari aspek penghidupan dasar, janda-janda ini juga dilarang ikut berbagai macam perayaan. Mereka nggak boleh tuh datang ke acara pernikahan, syukuran, bahkan ke festival tahunan yang besar banget gitu. Yang sebenarnya orang random tuh bebas buat datang. Nah, janda-janda tetap nggak boleh datang ke situ juga loh. Ya, gue yakin lu tau lah, India kan punya banyak banget festival ya. Tapi dari semua festival yang ada, semuanya tuh nggak mau ada janda di dalamnya. Jadi kayak misalnya apa ya, festival jajanan Bango itu kalau di India mereka nggak mau ada jandanya tuh. Atau misalnya kayak sinkronis gitu nggak boleh tuh janda ikut nonton di situ. Ini kan kacau banget ya. Kacau. Jadi emang statusnya di sana kalau udah jadi janda udah jangan apa ya, mungkin jangan ikut acara publik lah. Jadi sudah sangat diasingkan di sana. Tinggal di asram udah, jangan keluar, jangan bersosialisasi dengan keluarga lain atau orang-orang yang lain kecuali sesama janda di sana, teman-teman. Organisasi sulap internasional tadi, dia ini udah mulai berani matahin pantangan buat para janda ini dengan ngadain festival Holi yang isinya ya janda-janda semua. Tujuannya biar para janda ini bisa ikut ngerayain, biar mereka bisa ngerasa jadi masyarakat yang normal tanpa dilarang ini itu. Ya, ini inisiatif yang bagus ya. Untung masih ada yang mikirin mereka loh. Tapi emang jandanya nggak bisa nikah lagi gitu buat nyelamatin hidupnya. Kalau menurut VOA, sebenarnya secara hukum janda-janda ini bisa aja nikah lagi. Tapi secara tradisi itu tuh nggak boleh. Bingung kan jadi kan? Secara hukumnya padahal oke-oke aja. Tapi secara tradisinya nggak ngizinin. Dan sayangnya orang-orang sana kan berpegangnya kebanyakan ke tradisi ya. Terus juga karena janda di sana dianggap rendahan, jadinya ya nggak ada juga yang mau nikahin janda. Apalagi janda yang dari kalangan kasta atas, kayak dari Brahmana gitu, mereka malah nggak boleh tuh nikah lagi. Bener-bener mereka harus ngejaga kesuciannya dari laki-laki selain suaminya sampai mereka mati. Dan buat mereka juga, buat janda-janda yang dari kasta Brahmana juga, walaupun mereka dari kasta atas, tapi tetap aja banyak yang dibuang sama keluarganya dan harus tinggal di jalanan. Karena ya udah dianggap bawa sial dan udah nggak ada gunanya lagi. Jadi ya dalam konteks ngusir janda dari rumah, ini tuh nggak mengenal kasta ya. Kasta apapun lu, kalau udah janda ya udah, pergi sana. Masih nggak habis pikir gue, bisa gitu ya. Nyokap lu sendiri lo itu loh. Atau mungkin anak lu sendiri, suaminya meninggal, terus lu usir. Kok tega ya? Tapi kalau di kita nggak gini kan memperlakukan jandanya kan? Atau mungkin ada daerah-daerah yang kayak gini memperlakukannya? Silakan komen. Gauri is not the only one who asks the gods to end her life. All the widows here at the ashram give us the same answer. They all wish for the end of their life. Oke, sekian review googling kali ini tentang Vrindavan, kota di India yang dikenal dengan kota janda. Dan tadi banyak juga kita bahas tentang kehidupan janda di sana ya. Sumpah ini miris banget sih. Aduh, kepikiran lagi gua. Kalau nggak ada fisik gue udah salah atau menanya atau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Oke, teman-teman semua, itu dia tadi video dari sepulang sekolah yang judulnya Tersiksanya Janda di India, diusir anak, disuruh bakar diri, dan terdapat di kota Vrindavan, teman-teman. Nah, kota ini mendapatkan julukan sebagai kota janda karena alasannya, jadi sebagian besar janda yang ada di India itu bermigrasi ke kota Vrindavan ini, teman-teman. Karena kenapa? Karena di sana ada mitos yang mengatakan atau tradisi yang yang sangat kuat bahwa kalau di sana sudah menjadi janda itu, jadi si pihak keluarga itu tidak mau menampung mereka, teman-teman. Jadi mereka diusir, baik itu ibunya, anaknya, atau siapapun itu anggota keluarganya yang sudah menjadi janda itu akan diusir, teman-teman, dari rumah. Nah, karena itu si janda itu kan harus survive. Nah, kebetulan alasannya kenapa mereka bermigrasi ke Vrindavan, karena di Vrindavan itu terdapat banyak kuil, teman-teman. Sehingga si janda ini tinggal di sana, di asram-asram yang akhirnya mereka bisa survive ya. Jadi mendapatkan
makanan dari mungkin dari para pengunjung atau pengurus asram-asram di sana, teman-teman. Nah, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, sampai tadi ada organisasi yang ingin memperbaiki kondisi si janda ini, dan akhirnya ya karena terlalu banyak di sana, teman-teman. Jadi di dunia ini, di perindapan ini salah satu yang terdapat janda terbanyak di dunia, teman-teman. Nah, teman-teman semua, mungkin sekilas tadi penjelasan dari saya, rangkumannya. Kalau misalkan belum jelas, belum cukup mengerti dari apa yang saya bicarakan, boleh kalian langsung kunjungi channelnya Sepulang Sekolah, teman-teman. Nah, teman-teman semua, terima kasih karena selalu mengikuti channel ini. Semoga video reaksi kali ini dapat berguna bagi teman-teman semua, menjadi informasi yang baik. Nah, teman-teman semua, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.